It's true, la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for you. And in Miami, the air was hot from summer and sweat dripping off me before I even knew her name. La la la. Oke pemirsa, selamat sore sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station. Saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang tak asing lagi, Ketua Umum Gerakan Pembumian Pancasila, Bapak Dr. Antonius Deben Robinson Manurung MSc. Selamat siang, selamat sore Pak Ketum. Selamat sore, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, ini menyikapi tema yang kita angkat kali ini Ketum, dengan seruan mental anak bangsa di tengah pandemi. Kira-kira bagaimana Ketum menyikapi mental anak bangsa saat ini di tengah pandemi ini? Bagaimana sikap mental anak bangsa kita ya menyikapi segala macam hal lah Ketum, sampai baru-baru yang terjadi di saat Undang Ciptaker diresmikan, banyak juga kita temukan anak-anak pelajar ya yang ikut aksi ya, anarkis ya, kita tahu ya banyak kerusuhan terjadi. Bagaimana Ketum Gerakan Pembumian Pancasila menanggapi mental anak bangsa di situasi saat ini Ketum? Baik, saya kira WHO tahun 2018 itu kita dalam peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia itu mengemukakan bahwa ada 3 fokus terkait dengan kesehatan mental, dan fokus itu saya kira juga saat ini masih relevan, yaitu fokus pada anak-anak usia 14 tahun sampai 17 tahun, kemudian fokus pada pembangunan pendidikan ketahanan mental, lalu yang ketiga mencegah terjadinya hal-hal yang bisa menyebabkan ketergangguan mental melalui pemahaman yang baik. Jadi pada saat ini kita melihat bahwa kondisi pandemi COVID-19 ternyata semakin hari membuat generasi muda, khususnya remaja awal hingga remaja akhir, itu mengalami sebuah kondisi yang gamang, kondisi yang menyedihkan, mencemaskan, dan mungkin berdampak pada distress atau stres yang negatif. Karena memang situasi ini membuat banyak hal yang tadinya menyenangkan atau kebebasan berjumpa dengan teman-teman, sepantaran istilahnya, itu sekarang ini sudah tidak lagi bisa dilakukan dengan bebas, dan banyak sekali protokol-protokol yang harus dipenuhi. Jadi anak-anak remaja itu pasti tidak dalam kondisi pandemi COVID-19 saja, mereka mengalami kegamangan, kecemasan, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke Ketum, kontrasnya antara binar kecerdasan anak-anak dan mental yang lemah tadi pada orang dewasa kita temukan juga ini Ketum. Kira-kira strategi khusus untuk ya bagaimana ya supaya tidak meracuni mental tadi, bagaimana kira-kira ada solusi kira-kira Ketum di tengah pandemi ini mungkin? Ya, saya pikir bahwa semua pihak, semua elemen bangsa jangan mengalir di air keruh. Jangan memanfaatkan situasi ini untuk sebuah kepentingan yang tidak jelas. Tapi justru sebaliknya, semua pihak harus memberikan dukungan positif, terutama kepada generasi bangsa, generasi emas 2045. Jadi kalau mentalitas anak-anak muda, usia remaja pada hari ini sudah down, ini akan sangat sulit sekali kita bisa melakukan upaya katakanlah membangun karakter mereka, walaupun memang selalu harus ada upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang ketahanan mental itu sendiri.
Oke, Sehingga menyikapi. jangan memanfaatkan mereka, Mm, jangan memanfaatkan anak-anak remaja, anak-anak dewasa awal untuk kepentingan politik yang menyesatkan. Misalnya mengajak mereka ikut aksi massa yang tidak memiliki dasar pemahaman yang baik, itu kan sama artinya kita meruntuhkan mentalitas anak bangsa, khususnya para generasi emas 2045 ini. Saya kira itu sama dengan melakukan upaya menghancurkan satu generasi yang tentunya, wah kalau itu terjadi berarti orang-orang yang punya keinginan untuk itu berarti sangat tidak mencintai Indonesia. Bahkan istilah yang bisa saya katakan mereka itu pengkhianat bangsa. Ya itu kan banyak kita tahu Ketum ya. Ini maksud saya kan upaya memperbaiki mental dan spiritual tadi selaku ketua umum gerakan pembumian Pancasila ya kan. Banyak tekanan-tekanan di saat pandemi ini kita tahu juga Ketum ya, penderitaan masyarakat juga kita tahu, mental yang tangguh dan dewasa tadi juga kita mengerti bagaimana kira-kira pola-polanya Ketum biar kita bisa memperbaikinya ini. Baik, saya kira kami dari gerakan pembumian Pancasila sudah melakukan sekian banyak kegiatan. Salah satu adalah pembangunan karakter diri dan karakter bangsa. Di masa pandemi COVID ini kami sudah melakukan 8 angkatan. Karena kami tahu kesehatan mental kolektif generasi muda pada hari ini berada di bawah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk itu, dengan program pembangunan karakter diri dan bangsa, paling tidak mereka mendapatkan satu asupan atau satu pemahaman dasar tentang pentingnya membangun karakter diri dan bangsa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu yang kedua, mungkin alangkah baiknya juga kepada anak-anak muda dan kepada seluruh anak bangsa, ya kita harus bisa berdamai dengan alam, berdamai dengan kehidupan. Karena alam itu sendiri sebenarnya sumber inspirasi. Bahkan istilah yang lain, kita bisa menikmati vitamin alam dengan cara menguatkan kondisi psikis kita. Karena dengan terkuatkannya kondisi psikis, itu akan membuat imun tubuh kita menjadi kuat. Dalam hal ini, kita membantu setiap orang atau mendukung setiap orang, mulai dari diri kita sendiri, untuk mendapatkan kesempatan mengalami kegembiraan, kemudian dengan demikian bisa mengelola stres, bahkan kelelahan atau fatigue, kecemasan, apalagi kalau sampai pada level depresi. Saya kira itu menjadi penting sekali. Jadi pendidikan juga jangan membuat situasi kondisi generasi muda, khususnya para pelajar dan mahasiswa, itu mengalami suatu ketertekanan yang berlebihan. Tetapi bantulah mereka untuk bisa mendapatkan sejumlah proses pembelajaran yang adaptif, yang mereka suka, yang tentunya mereka bisa mengalami kegembiraan sekalipun tidak bertemu secara fisik dengan gurunya, dengan dosennya, dengan teman-teman sepantran, teman-teman bermain, dan sebagainya. Lalu kemudian, saya kira perlu juga kolaborasi ya, semua pihak. Jadi tidak bisa hanya lembaga pendidikan, tetapi lembaga keluarga menjadi sangat penting mendampingi putra-putrinya, dan juga kakak-kakak yang sudah lebih dewasa bisa membimbing adik-adik yang masih dalam proses masa pertumbuhan, terutama di masa remaja yang memang masa-masa yang cukup kritis di dalam perubahan psikologis mereka. Oke, jadi gini Ketum, kan kita tahu sendiri nih Ketum, ya kan, bahwa sikap mental tadi itu sangat penting untuk berkompetisi, ya baik meraih prestasi-prestasi gemilang lah tadi anak-anak bangsa Indonesia ini tadi. Kira-kira kita kan tahu lah budaya-budaya kemampuan ya anak-anak bangsa kita, kesehatan mentalnya tadi udah seperti Ketum jelaskan toh, komponen utama itu, gitu. Kira-kira ada ini nggak Ketum?
ada apa tersendiri nggak? Ada ide-ide tersendiri nggak selaku Ketua Umum Gerakan Pembumian Pancasila untuk memperbaiki kesehatan mental dan kemampuan berpikir anak lah, pola pikir anak. Kadang-kadang kan banyak anak-anak kita ini sebentar dikomporin begini langsung cepat begitu loh, Ketum. Iya, saya kira bukan hanya anak-anak ya, karena orang-orang tua sekarang juga banyak juga yang lebih buruk pemahamannya daripada anak-anak. Lebih ke kanak-kanakan bahkan istilah saya, daripada anak-anak sendiri. Jadi saya pikir begini, saya kira bangsa ini pernah ingat apa yang Bung Karno katakan kepada anak-anak bangsa. Ya, istilah yang dia pakai disingkat Rodinda, romantika, dinamika, dialektika. Ya, jadi ini sangat dikenal. Ya, kita lihat satu persatu, dan ini tampaknya bisa dikaitkan dengan situasi kondisi kekinian, baik buat anak-anak remaja, dewasa awal atau dewasa muda, sampai dewasa, bahkan orang yang sudah dianggap sebagai sepuh, ya. Yang pertama dari Rodinda adalah romantika. Ya, romantika itu akan sangat membantu menyadarkan tiap-tiap individu atau pribadi memiliki imajinasi atau daya seni. Karena kita tahu imajinasi daya seni ini akan membimbing tiap-tiap pribadi dapat mengembangkan kreativitas, ya, dan kemudian nilai artistik, yang tentunya akan membuat segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita perjuangkan, terutama dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, itu bisa memberikan satu inspirasi yang menyenangkan, inspirasi yang menggembirakan, bahkan inspirasi yang membahagiakan. Ya, dengan kata lain, akan ada kepekaan ketika kita memahami konsep romantika ini di dalam masa pandemi ini. Kita akan ada kepekaan, ada rasa atau rasa dalam bahasa Jawa, ada sentuhan emosi positif, dan tentunya ada etika. Karena etika itu sendiri berhubungan dengan apa yang kita perbuat ini menguntungkan atau merugikan pada orang lain. Misalnya seperti yang kita lihat kemarin, aksi massa yang tampaknya di awal mendapatkan respon yang sangat positif dari banyak pihak, pada akhirnya responnya berbalik negatif karena terjadi huru-hara, pembakaran, kemudian pencopetan, pukul-memukul. Ini kan sudah merupakan reaksi negatif atau destruktif, merusak fasilitas umum. Jadi tidak ada sensitivitas menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang kita harus menjaga protokol kesehatan, ya, memperhatikan protokol kesehatan, tapi sebaliknya kita ibarat kalau orang jalanan bilang antam kromo, ya, nggak peduli. Nah, itu yang pertama. Jadi romantika. Jadi kalau orang memiliki romantika, dia akan seperti itu gambarannya. Lalu yang kedua, dinamika. Dinamika ini akan membantu mengarahkan tiap-tiap pribadi untuk terus berpikir, untuk terus berjuang. Tiada henti, ya. Sekalipun kondisi pandemi COVID-19 buat dia bisa melakukan sebuah restrukturisasi kognitif, melakukan sebuah reframing, ya, membingkai ulang, sehingga dia mampu mengkritisi sesuatu hal secara konstruktif dan mengembangkan sesuatu hal secara dinamis. Sekali kita berhenti, tentunya kita akan terlindas, sehingga jangan pernah kita berhenti. Jadi kondisi kita pada hari ini yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan di dalam mengakses berbagai relasi yang sudah sangat baik di masa lalu, itu tentunya dengan kreativitas kita itu mampu. Jadi kita tidak berhenti dan terus-menerus kita punya komitmen membantu negara, pemerintah, masyarakat bangsa. Ya, sekalipun kita bukan pejabat negara,
Sekalipun kita bukan anggota DPR RI, sekalipun kita bukan tokoh, bukan orang penting, orang terkenal, usaha, tapi itu bukan berarti kita harus diam, kita membisu, memberikan ruang kebebasan hanya kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Iya. Bersikap reaktif, apalagi destruktif, itu tidak boleh. Kita bukan itu. Jadi jangan pernah kita menunggu orang lain, jangan kita pernah menunggu harus ada uang baru bergerak, ya. Karena kita ini manusia yang diberikan akal dan budi, yang diberikan jiwa dan roh. Jadi jangan kawan juangku semuanya. Mari kita bangun, kita bangkit. Dan yang terakhir, tadi sudah romantika, dinamika, dialektika. Iya. Ya, dialektika ini akan membantu kita paham betul makna tesis, antitesis, sintesis. Jadi ada masalah, ada upaya menyelesaikan masalah, dan kemudian ada hasil dari upaya penyelesaian masalah. Itulah tesis, antitesis, sintesis. Jadi dialektika itu akan sangat membantu Bapak dan Ibu, kawan-kawan juang semua, adik-adikku di seluruh Nusantara, membantu apa? Para pejuang dan para pemikir progresif revolusioner matang secara ideologis. Karena saya berkeyakinan hanya pribadi yang matang secara ideologislah yang memiliki kematangan politik, yang mempunyai kematangan ekonomi, dan yang memiliki kematangan budaya, serta kematangan-kematangan lain. Jadi saya yakin, saya percaya melalui Rodinda kita akan menjadi lebih arif, menjadi lebih bijaksana, dan berusaha mencari solusi terbaik pemecahan masalah, termasuk pemecahan masalah undang-undang cipta kerja dan segala kompleksitas permasalahan bangsa pada hari ini. Saya kira demikian. Jadi gejala-gejala dari inferioritas mental tadi Ketum, kan banyak juga ini kata-kata mungkin jadi tidak didengar gitu loh sama anak-anak generasi muda penerus bangsa ini. Jadi sikap mental dan cara anak muda generasi penerus bangsa ini menghabiskan waktunya banyak juga ini dari cuman hanya bermain teknologi, game, apa segala macam yang tak menentu arahnya. Kira-kira gimana kira-kira untuk ya kehidupan ini biar berkembang gitu Ketum. Secara fisik dan mental kita itu bagaimana kira-kira untuk permasalahan ini Ketum? Iya. Saya kira ada banyak faktor. Ya, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ya, memang lebih bagus kalau kita punya locus of control internalnya lebih kuat daripada locus of control eksternalnya gitu. Karena dengan demikian kita bisa mengubah apa yang bisa kita ubah, melakukan satu hal yang baik dari apa yang kita yakini itu baik. Tapi juga ternyata untuk kebanyakan anak-anak bangsa ini, terutama generasi muda, generasi Y, Z, Alpha ini, itu perlu dituntun, perlu ada stimulan atau stimulus. Dari mana datangnya stimulus atau stimulan? Ya, tentunya dari lembaga-lembaga yang mereka percaya akan mendidik dan mengajar mereka, terutama lembaga pendidikan, lembaga keluarga, lembaga pergaulan. Jadi belajarlah dari guru sekolah, dosen, kampus yang betul-betul memang membimbing dan mengarahkan. Kemudian belajarlah dari orang tua, wali, kakak, senior yang benar-benar membimbing dan mengarahkan. Belajar dari lingkungan di mana Anda bisa bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Saya kira dengan demikian stimulus itu akan memberikan satu respon dari para pembelajar, para generasi muda tadi, sehingga hampir tidak mungkin responnya destruktif, kemungkinan akan konstruktif. Jadi antara diri pribadi harus memiliki ketahanan mental yang saya sebutkan di awal tadi, tetapi juga untuk bisa ketahanan mental itu diperoleh generasi bangsa ini, maka perlu ada stimulan, perlu ada stimulus. Ya, saya kira kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi penting sekali. Ya, dan hari ini mungkin sudah banyak dilakukan, tetapi aspek-aspek yang berkaitan dengan perspektif mental atau bagaimana membangun
mentalitas pemenang, bukan mentalitas pecundang, bagaimana membangun growth mindset, bukan fixed mindset, ya. Ini menjadi penting sekali diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu ada concern secara khusus untuk memberikan dukungan psikologis kepada setiap anak didik, mahasiswa didik, untuk betul-betul dalam proses penyesuaian atau beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, mereka mampu keluar dari persoalan, bahkan melejitkan dia punya prestasi-prestasi yang tidak terbayang sebelum-sebelumnya. Saya kira menjadi penting sekali, itulah yang saya kira yang dimaksud dengan revolusi mental. Jadi revolusi mental harus dimulai dari generasi muda, terutama para pelajar dan mahasiswa pada hari ini. Saya kira demikian. Kualitas yang harus diperbaiki itu Ketum ya, untuk mereservasi mental tadi gitu menurut Ketum, agar tidak bisalah membimbing generasi penerus bangsa ini biar menciptakan kesuksesan. Guru terbaik tadi mungkin siapa pandangan-pandangannya, entah orang tua mungkin ya, biar tidak jadi kemunduran gitu loh Ketum. Iya. Jadi mereka-mereka itu yang saya sebutkan tadi, para guru, para dosen, para pendidik, para orang tua, para senior, para kakak, itu harus menjadi pamong Pancasila. Menjadi pamong Pancasila artinya bagaimana Pancasila itu diterapkan di dalam keseharian atau kehidupan keseharian. Jadi bukan sebagai sebuah dasar negara yang boleh dikatakan sebagai meja statis, ya, tetapi dia harus menjadi lifestyle dinamis. Ya, Pancasila itu meja statis juga sebagai lifestyle dinamis, bintang penuntun. Sehingga semakin hari anak-anak muda, generasi muda atau anak bangsa semakin mengimani Pancasila sebagai iman kebangsaan, semakin melihat Pancasila sebagai jiwa. Dengan demikian, orang-orang yang tidak sesuai dengan jiwanya berarti bertentangan dengan Pancasila. Bayangkan kalau itu sudah terjadi buat generasi muda anak bangsa kita 10, 15, 20, 30 tahun ke depan. Maka menyongsong 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, maka kita mendapatkan generasi bangsa, anak bangsa yang berkualitas, karena sudah dibimbing, diarahkan sejak hari ini. Oke, jadi terkait gejala defisiensi mental ini Ketum ya, kita ketahui untuk membiasakan gitu loh Ketum ya, pikiran-pikiran yang baik gitu loh, pola-pola yang ya memang sesuai dengan Pancasila. Kira-kira bagaimana ini Ketum, cara yang efektif ya, agar ya kondisi demokrasi kita ini memang benar-benar diterapkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ketua Umum Gerakan Pembumian Pancasila bagaimana kira-kira mendasari ini dan melaksanakan ini untuk memperbaiki mental anak bangsa kita ke depan? Yang pertama dan utama, keteladanan revolusioner dari para pemimpin atau tokoh, mulai dari presiden sampai pada kepala desa atau bahkan kepala dusun. Karena kita melihat contoh keteladanan revolusioner itu merupakan contoh kearifan. Itu poin pertama dan utama. Kita tidak mempertontonkan apa yang kita punya, misalnya mobil mewah, rumah mewah, investasi di mana-mana, tapi dengan spirit kerendahan hati, kita mau membangun prinsip sama rasa, sama bahagia. Sama rasa, sama bahagia. Saya kira inilah sebenarnya cita-cita luhur daripada pembumian Pancasila. Ketika setiap generasi bangsa mengalami sama rasa, sama bahagia. Tidak harus sama kaya atau sama miskin, tidak begitu. Tapi bagi yang punya lebih, layaklah memberi kepada yang kurang. Bagi yang kurang, layaklah untuk berjuang untuk mendapatkan hal yang lebih. Tidak menjadi pengemis, tidak menjadi pecundang, tapi berjuang dan berjuang terus. Itu poin pertama dan utama. Poin yang kedua, perlu ada suatu sistem pembangunan mentalitas bangsa atau pembangunan karakter bangsa, kata Bung Karno. Karena Bung Karno
sejak tahun 57 sampai tahun 66 terus-menerus mengatakan, terus-menerus menggulirkan pemikiran tentang nation and character building. Tapi sayangnya pemikiran itu tidak dikristalisasikan, tidak disosialisasikan, dan tidak dijadikan sebagai pedoman. Dan itulah kami dari Gerakan Pemulihan Pancasila mencoba, walaupun kami dengan cara yang sederhana, dengan cara yang terbatas, tetapi paling tidak sini bisa dicontoh, bisa diikuti, bahkan bisa diteladani oleh para pemimpin bangsa, dan bisa dicontoh juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pembangunan diri bangsa Pancasila. Oke, jadi berarti menurut Ketum kebahagiaan itu kebiasaan mental tadi ya, sama rasa sama bahagia. Jadi kebahagiaan itulah kebiasaan mental tadi yang harus diperhatikan di masa kini, gitu menurut Ketum. Saya kira betul sekali, karena kita ini perlu mengalami suatu kegembiraan atau kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan positif yang kita lebih utamakan, ya, yang akan membimbing, mengatur emosi dan hati kita, ya. Sehingga dengan demikian, dimensi utama yang dimiliki oleh setiap manusia, ada ancaman, ada dorongan, ada kepuasan, dengan sendirinya itu akan bisa teratasi dengan cara, sebagai contoh, aktivasi sistem saraf parasimpatis itu terkait dengan kepuasan. Jadi bukan menstimulasi sistem saraf simpatik yang akan condong kita merasakan adanya ancaman atau hal-hal yang negatif. Saya kira regulasi emosi itu menjadi frasa yang penting di dalam penguatan mentalitas. Oke. Atau pembangunan mentalitas. Jadi kalau udah dibangun itu pengaruh-pengaruh luar tadi jadi lebih baik gitu Ketum ya. Pengaruh-pengaruh buruk di luar, misalnya pengaruh budaya-budaya luar, pengaruh buruk dari teknologi, ya kan, ada plus minus juga ya toh, untuk meningkatkan kualitas mental tadi, bagaimana membimbing mereka menciptakan ya kesuksesan anak-anak generasi penerus bangsa ke depan ini. Jadi memang kira-kira sebelum kita close ini, apa kira-kira untuk bisa Ketum paparkan sedikitnya ya menyangkut ya sikap mental ya seorang pemimpin juga, bagaimana sikap mental rakyat juga, apa kira-kira bisa Ketum paparkan sebelum kita close kepada pendengar Krida Radio Indonesia ini? Baik, terima kasih kepada saudaraku Mr. Damar Monroe. Ya, saya pikir semua kita harus dengan penuh syukur dan tunduk kepada penguasa alam semesta dan memberikan ruang kepada penguasa alam semesta untuk membimbing dan mengarahkan kita semua menuju pada satu solusi yang terbaik, karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak bisu. Kalau kita pasrah, pasti akan lebih cepat solusi yang akan kita dapatkan. Yang kedua, berdamailah dengan alam, bermesralah dengan alam, bercengkeramalah dengan alam. Nikmatilah seluruh proses ini. Maka yang terakhir, kebahagiaan dan kesejahteraan, terutama kesejahteraan psikologis, akan bisa kita wujudkan. Jangan pernah ada upaya untuk merusak. Jangan menggunakan situasi dan kondisi saat ini untuk memprovokasi, untuk melakukan penetrasi. Apakah penetrasi yang disebut sebagai radikalisme fundamentalisme transnasional yang sangat biadab itu. Apalagi juga penetrasi kolonialisme, imperialisme dalam bentuk gaya baru, atau kapitalisme dalam bentuk gaya baru, atau liberalisme dalam bentuk gaya baru kepada para generasi muda. Jangan bunuh generasi bangsa kami. Mari generasi muda bangsa bangkit. Mari kita berjuang. Sama-sama kita melihat ada cahaya di balik kegelapan yang kita alami pada saat ini. Semoga Tuhan merahmati kita semua bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
Oke, terima kasih Ketum atas kesempatannya, untuk waktunya juga bisa memberikan ya sedikit pandangan lah, seruan-seruan mental kepada anak bangsa di tengah pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Intinya karakter adalah hasil dari dua hal, sikap mental dan bagaimana cara kita menghabiskan waktu. Sejenak kita perdengarkan lagu Garuda Pancasila.